Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita patut menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita masih diberi kesempatan bersama-sama untuk beribadah walaupun via online. Kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu teduh sejenak, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jemaat Tuhan silakan berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Sungguh indah Kau Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam sepanjang kehidupan kita. Dalam keadaan apapun kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Ia siap mendengar semua doa kita. Karena Ia bukanlah Allah yang jauh dari kita, melainkan Allah yang selalu dengar seruan doa kita. Allah adalah tempat penghiburan bagi hati yang terluka, menara perlindungan bagi orang yang berharap padanya, dan sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkannya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Ku cari wajah-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu. Dengan sungguh besar hati kita naikkan pujian ini. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu mendengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih
sembunyikan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dekat. Seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, atas kasih setia-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur oleh karena anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Namun sebelumnya ya Bapa, kami mengakui akan semua dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskan dan sucikan kami supaya layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Kemenangan iman nomor 78, di atas Yesus sekarang ho. Mari kita menaikkan pujian ini secara bersama-sama. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Mu. Nam amalku pun seperti
Tuhan. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kolose. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu Jemaat Tuhan akan baca kedua, demikian seterusnya secara bergantian sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17, firman Tuhan berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kamu dahulu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, atau barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Mari terus kita memuji Tuhan, karena Dialah Allah yang layak kita puji dan kita muliakan. Kita menaikkan pujian denganmu Tuhan. Mari berjalan bersama Allah, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita bersama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Sepenuh jiwaku
hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Firman Tuhan yang menenangkan jiwa kita. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Kita naikkan pujian ini, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Engkau
Kepada Bapak Pendeta Aprianto, kami silakan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Hingga kami datang untuk menyembah dan memuji dan memuliakan Tuhan. Secara khusus kami bersyukur pada pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan ya Tuhan, menguatkan, mengajar kami, dalam kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Engkau urapi kami semua, biarlah kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan berkati hamba yang akan menjelaskannya Tuhan, pakai dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kembali Alkitab kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-4 untuk kita. Ayat 1 sampai yang ke-4 saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dari nas yang sudah kita baca, baik dari ayat 1 sampai ayat ke-17 dan yang saya baru baca untuk kita ayat 1 sampai yang ke-14, kita akan belajar di bawah tema yaitu hidup untuk perkara yang kekal. Hidup untuk perkara yang kekal. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kita menjalani kehidupan kita hari-harinya kita, banyak perkara-perkara hal yang kita dapat alami dalam kehidupan kita di dunia ini. Perkara-perkara duniawi yang kita hadapi. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah mengikuti Kristus, dikatakan kita harus hidup untuk perkara yang kekal. Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang di Kolose. Dia mengarahkan mereka supaya hati mereka diarahkan kepada sorga, kepada yang kekal. Supaya mereka menjauhkan hati mereka, menjauhkan kehidupan mereka dari sifat-sifat dunia. Mengapa? Karena dikatakan bahwa mereka telah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena telah hidup dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam menjalani kehidupan setiap hari harus kepada hal yang kekal, yaitu kepada kerajaan sorga. Saudara kasih Tuhan, kembali kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Menegaskan, Rasul Paulus menegaskan kepada setiap orang percaya agar orang percaya dapat menjalani kehidupan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dia katakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Berbicara tentang cari, inilah suatu pekerjaan, satu usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang dicapai. Dicari, mencari, supaya dapat menemukan. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan Kristen kita harus mencari dan hidup berusaha untuk mendapatkan kehidupan rohani yang lebih baik, dapat menemukan di mana Yesus berada supaya kita juga akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Saudara kasih Tuhan, Dia juga menjelaskan pikirkanlah perkara di atas. Bagian ini paralel dengan ayat yang pertama untuk cari, menunjukkan satu pekerjaan. Kita memikirkan menyangkut kepada kehidupan kekristenan kita, pengetahuan
maupun tindakan kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi saudara kasih Tuhan, kita memikirkan dan kita melakukan perkara yang di atas, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan kekristenan kita. Bukan perkara di bumi yang dikatakan di sana. Ini menunjukkan mendefinisi kontras yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kehidupan orang percaya memiliki kehidupan yang kontras dengan kehidupan di dunia ini. Harusnya berpikir dan hidup sesuai dengan roh, dikatakan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 7, di sana mengatakan saudara kasih Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi saudara kasih Tuhan, di sini ada perbedaan yang disampaikan kepada kita dalam menjalani kehidupan kekristenan ini. Bahwa kehidupan kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, hidup di dalam Tuhan, kita harus hidup menurut roh. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, bukan menurut daging ini. Jadi itulah kehidupan kita untuk hidup perkara yang besar. Itu perkara yang kekal. Jadi memikirkan, melakukan apa yang dikatakan kepada kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku pengikut Kristus harus hidup untuk perkara yang kekal, yaitu kerajaan surga. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita hidup untuk perkara yang kekal? Yang pertama saudara kasih Tuhan, untuk hidup dalam perkara yang kekal adalah kita harus menanggalkan manusia lama. Itu yang pertama. Di dalam ayat 5 sampai 7, bahkan sampai 9 saudara kasih Tuhan. Di sana dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi menanggalkan manusia lama. Untuk hidup perkara yang kekal kita harus menanggalkan manusia yang lama. Melepaskannya, menanggalkan dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam nas katakan, matikanlah dalam segala sesuatu yang duniawi. Apa yang harus dimatikan dalam hidup kita saudara kasih Tuhan? Berbicara tentang matikan, membuatnya tidak aktif, membuatnya tidak berguna, membuatnya tidak bergerak lagi. Jadi kita harus mematikan sifat-sifat duniawi dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat 5-7 bahwa yang harus kita matikan dalam hidup kita adalah percabulan dan kenajisan. Dikatakan sana, perbuatan amoral yang tidak berkenan, perbuatan amoral seks yang tidak berkenan dan dikatakan kekotoran moral dalam kehidupan saudara kasih Tuhan. Ini harus dimatikan dalam diri kita. Harus dilepaskan supaya tidak berguna lagi. Tidak aktif dalam hidup kita. Percabulan dan kenajisan ini. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat bagian-bagian ini penjelasannya tertuju kepada orang yang melacurkan diri. Jadi dia harus meninggalkan, kalau dia mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang yang percaya pada Kristus, harus dimatikan perbuatan-perbuatan ini dalam hidupnya. Yang kedua, hawa nafsu dan nafsu jahat. Saudara kasih Tuhan, keinginan hawa nafsu dan hasrat seksual yang mengeloba dalam kehidupannya harus dimatikan dalam hidupnya. Dan juga dia harus dimatikan nafsu jahat, keinginan-keinginan untuk berbuat jahat, menyakiti hati orang lain, menyakiti orang lain. Itu harus dimatikan, jangan ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Dan juga dikatakan bahwa keserakaan harus dimatikan dalam diri kita. Sama dengan ketamakan, ingin lebih. Padahal dia sudah memiliki banyak harta, dia mau lagi lebih dari semua. Tidak cukup, merasa tidak cukup dalam dirinya. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan untuk mendapatkan lebih banyak dari situ. Keserakaan harus dimatikan dalam dirinya. Dan saudara kasih Tuhan, semuanya itu dikatakan yang menyangkut penyembahan berhala. Dimatikan dalam diri kita. Segala sesuatu yang mendominasi, segala sesuatu yang mendalikan diri kita. Dan tidak hanya kepada perbuatan dan tingkah laku dan pikiran kita, semua harus dimatikan. Hanya tertuju kepada Allah
saudara kasih Tuhan. Karena apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang dikatakan, sebagai orang yang percaya untuk hidup dalam kehidupan kekal harus mematikan sifat segala sesuatu yang duniawi. Dan di dalam itu selain kita mematikan bagian-bagian yang sudah dibaca untuk kita, telah direnungkan untuk kita pada saat ini, saudara kasih Tuhan, ada hal yang harus kita buang juga dalam diri kita sebagai orang percaya untuk hidup yang kekal. Dikatakan, buanglah sifat-sifat yang mendatangkan dosa dalam hidup kita. Di dalam ayat 8 dan 9 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara kasih Tuhan, hal ini kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membuang marah itu. Marah yang dikatakan di sini, kemarahan yang mendidih, yang berkelanjutan dan tidak henti-henti marah. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai manusia, kita juga boleh marah. Tetapi marah yang dimaksud di sini, marah yang mendatangkan dosa, saudara kasih Tuhan. Sehingga ada dendam di dalamnya, sehingga tidak lagi terkontrol dalam hidup kita, emosi kita. Karena marah harus dibuang. Dan juga kita harus mengatakan buang geram dalam kehidupan kita. Kemarahan yang terbakar, meledak marah itu, sehingga menjadi geram, saudara kasih Tuhan. Harus dibuang juga dalam diri kita. Saudara kasih Tuhan, fitnah dan kejahatan, pikiran keji, keinginan untuk menyakiti orang lain juga, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut, kita harus buang semuanya itu. Pembicaraan yang tidak mencerminkan kehidupan kekristenan harus dibuang dalam hidup kita. Itulah yang harus kita lakukan. Dan jangan saling mendustai, jangan saling mendustai satu dengan lain, menghenti tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus menjadi orang Kristen yang jujur, benar di hadapan Tuhan, dan mendidik dan berbicara dalam kasih. Saudara kasih Tuhan, inilah bagian-bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang dikatakan orang yang hidup untuk perkara yang kekal, yaitu matikanlah sifat duniawi dan membuang segala sesuatu yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mendorong agar orang percaya untuk menanggalkan semua manusia dan kehidupan lama, dan menyingkirkannya dalam kehidupan dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itulah kehidupan Kristen. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk hidup dalam perkara yang kekal? Yang kedua adalah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru dari ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara kasih Tuhan, kita yang sebagai orang percaya telah mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita, yang terus-menerus diperbarui, berkembang, bertumbuh dalam hidup kita, sehingga ada kesempurnaan sampai Yesus datang menjemput kita. Ini merupakan sebuah tindakan yang kita lakukan terus-menerus, yang tersirat dalam kehidupan kita sebagai ada hidup di dalam Kristus, dan kehidupan kekristenan ini merupakan satu proses yang kita lakukan sehingga akhirnya sebagai bangunan yang dilakukan sampai finish dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara kasih Tuhan, bagian ini mengatakan dari ayat 12 sampai ayat 16 dikatakan harus mengenakan juga manusia baru. Apa yang harus kita kenakan dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan? Apa yang harus kita kenakan? Yaitu yang pertama adalah kenakanlah kasih belas kasihan dikata di sana. Kenakanlah belas kasihan, menunjukkan kebaikan seseorang terhadap sesama, menunjukkan melaksanakan, mempraktekkan kebaikan antara sesama dalam keadaan apapun, baik dalam penderitaan, suka dan duka. Kita harus menunjukkan ini, mempraktekkannya dalam kesusahan. Kita melihat contoh yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Pada saat manusia terpuruk dalam dosa, karena belas kasihan, dia datang untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Saudara kasih Tuhan, kita juga harus mengenakan kemurahan dalam hidup kita. Kasih sayang, kasih setia dan kesetiaan kepada Allah. Kemurahan, menyangkut juga murah hati dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, mempraktekkannya kemurahan itu dalam kehidupan kita. Kerendahan hati, kita harus mengenakan kerendahan hati dalam hidup kita. Berarti tidak sombong, tidak memegahkan diri.
Dan kerendahan hati ini menunjukkan memandang Allah sebagai Allah yang maha tinggi dalam kehidupan kita. Dan tunduk taat kepada Dia sebagai Allah yang berkuasa. Dan juga dalam mengenakan kehidupan kelemah lembutan dalam hidup kita. Yaitu setiap sikap batin, watak dan kekristenan harus ada dalam diri kita. Lemah lembut dalam kehidupan kita. Tidak kasar dalam menjalani kehidupan ini. Dan tidak begabah, saudara kasih Tuhan. Kita lihat Yesus juga hidup dalam lemah lembut. Menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan. Dan juga kita harus mengenakan kesabaran dalam kehidupan kita. Sabar terhadap segala sesuatu. Sabar dalam menjalani kehidupan. Sabar terhadap sesama dalam kehidupan. Dalam menjalani tugas dan pekerjaan. Dan menjalani kehidupan Kristen. Kita juga harus dikatakan mengenakan hidup dalam pengampunan. Saling mengampuni dan mengasihi satu dengan lain. Memaafkan, saudara kasih Tuhan. Ini harus kita lakukan. Dan hidup dalam kasih, mengenakan hidup dalam kasih. Saudara kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menjalani kehidupan untuk hidup yang kekal ini, perkara yang kekal, kita harus kenakan bagian-bagian ini dalam kehidupan kita, mempraktekkannya dalam kehidupan kita, dan dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang sekitar. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Dan kalau kita melihat bagian ini, Rasul Paulus menegaskan pada orang di Kolose supaya mereka hidup sesuai dengan kebenaran ini. Supaya juga kita sebagai orang yang percaya pada saat ini juga hidup sesuai dengan kebenaran ini untuk hidup perkara yang kekal. Jadi dalam kita menjalani kehidupan kita, kita juga harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan melakukan apa yang dikatakan dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus lakukan itu di dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah harus kita lakukan juga dalam kehidupan. Sesuai dengan kebenaran Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan hidup dalam melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dialah yang berkuasa, berdaulat dalam hidup kita. Dia yang bertakhta dalam hidup kita. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita. Dalam hari-hari terakhir ini, dalam kehidupan kita, kita harus hidup untuk perkara yang kekal. Hidup dalam perkara yang kekal. Dalam menjalani kehidupan kita, mari kita menyadari bahwa semua yang ada di bumi ini adalah sementara. Tetapi yang kekal adalah hidup dalam kerajaan sorga. Jadi bagaimana kita untuk hidup sampai kepada itu? Mari kita matikan semua sifat-sifat duniawi dalam kehidupan kita. Mari kita membuang hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Dan mari kita mengenakan kehidupan manusia baru. Maka semuanya itu kita lakukan, kita akan mulai berkat dan Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan firman-Mu. Biarlah semuanya ini memuji dan memuliakan Engkau di surga ya Tuhan. Kami boleh berkat di dalamnya. Biarlah kami hidup untuk perkara yang kekal, hidup untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau memberkati kami semua. Biarlah firman-Mu ini selalu ada dalam hati kami. Bagaimana kami harus hidup menjalani kehidupan kami untuk perkara yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan sudah kita dengar. Berbahagialah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Secara khusus di mana Engkau telah mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami akan memberi persembahan kami kepadamu. Mari Tuhan Engkau berkati, tangan-tangan sudah memberi bahkan dan belum memberi Engkau berkati. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami masing-masing, dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Dan berkati juga pengurus jemaat yang akan mengelola supaya
keuangan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Kemenangan iman nomor 197. Aku tahu yang kupercaya. Doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pendeta Uluk Ujung. Silakan. Selamat pagi dan shalom jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini di tengah-tengah ibadah kita bersyukur bersama dengan 23 saudara kekasih kita yang berulang tahun kelahiran dan ada 2 pasang suami istri yang berulang tahun pernikahan. Baiklah, sebelum kita akan menyampaikan doa syafaat, saya akan bacakan nama saudara kekasih yang berulang tahun. Yang pertama, Pebiartono, Tony Curtis, Yohanes Den, Nelson Alexander, Berta Nartilopa, Esther Yurika, Rafael, Feni Yaniari, Wawan Arianto, Joni Yusak, Sulau Merang, Yona Triselvina, Vivi Hersiunike, Jun Herul, Eben Heiser, Marta, Fajar Wahyu Utama, Jan Alung, Angel Hosana, Christian G. Elian, Hendro Tan, Wira Swana Priyatin, Dia Anastasia Regina, Pulina, Cuita Patriana. Yang berulang tahun pernikahan, pasangan Kordeni Krisdianus dengan Nurelam, pasangan Ibau Junaidi dan Susilawati. Bagi jemaat Tuhan yang dibacakan namanya, dipersilakan berdiri untuk nyatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mewakili jemaat Tuhan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami bersyukur bersama dengan 23 saudara kekasih yang berulang tahun kelahiran dan 2 pasang yang berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada saudara kekasih ini. Yang keberkati hidup mereka,
terus menolong mereka dalam pertambahan usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka dapat gunakan untuk memuliakan Tuhan. Yang berulang tahun pernikahan, berkenanlah Tuhan memberkati pernikahan dan perjalanan rumah tangga mereka, anugerahkan mereka hikmat dan damai sejahtera dan kebahagiaan. Berkat-berkat jasmani, rohani yang Kau limpahkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, terima kasih hari ini, perkenankanlah kami di hadapan hari Tuhan, yang Kau menyucikan hati pikiran kami, mengampuni kami atas segala dosa dan salah kami, untuk kami layak berkenan di hadapan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Ya Tuhan Bapa surga, kami menyerahkannya Tuhan ke rinduan dan kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk keutuhan bangsa negara kami yang saat ini menghadapi situasi kondisi pandemik. Ya Tuhan, Engkau tahu kondisi yang sedang kami hadapi. Kami mohon kiranya Tuhan menolong pemerintah bangsa kami, presiden, wakil, para menteri, para gubernur, bupati, oleh kota, camat, lurah, RT, RW, urapi mereka Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan dengan pimpinan dan kuasa Tuhan, dengan rasa takut hormat akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong mereka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tengah bangsa kami, bahkan Engkau pakai mereka untuk bangsa ini mengenal Allah dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoa menyerahkannya Tuhan untuk anak Tuhan yang duduk di lembaga pemerintahan. Engkau tempatkan mereka di sana, Tuhan berkenan memakai mereka sebagai alat dan sarana Tuhan untuk menerangi kegelapan yang ada di tengah bangsa kami. Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, pemerintah provinsi kami, Provinsi Kalimantan Utara. Engkau berkati gubernur, wakil, dan para staf, dan semua jajarannya Tuhan, urapi mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Engkau urapi secara khusus gubernur, wakil gubernur yang terpilih. Tuhan Engkau berkati, mereka akan menjalankan pemerintahan dengan hikmat dan kuasa-Mu. Kami berdoa akan untuk pemerintahan Kabupaten Bulungan. Ya Tuhan, Engkau berkati bupati, wakil bersama dengan jajaran. Engkau juga memberkati mereka yang terpilih akan menjalankan tugas baru mereka. Tuhan berikan hikmat, kekuatan bagi mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bulungan. Anugerahkannya Tuhan kami keamanan dan kedamaian untuk dapat memulakan Tuhan melaksanakan tugas yang Kau percayakan kepada kami. Ya Tuhan Bapa surga, kami beronyakannya Tuhan bagi saudara kekasih kami yang sedang merindukan tangan Tuhan, yang saat ini terbaring sakit, yang tidak henti-hentinya kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkannya Tuhan bagi Sapukding, Penny Onggenawan, Peri Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungat Gung, Kasing Ingan, Sarah Paren, Ira Bayak, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Unitate, Depi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peleban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Pawan, Erni Selutan, Erna, Asung Usat, Erden Nuluk, Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, dan Rudina Lilit. Bapa, kami menyerahkan saudara kekasih kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan, dalam nama Yesus mereka dikuatkan dan diteguhkan, bahkan mereka mengalami kesembuhan. Ya Bapa surga, kami beronyakan Tuhan bagi umat Kristen. Engkau urapi berkati secara khusus Tuhan para pemimpin gereja kami. Urapi mereka Tuhan, Engkau tempatkan gereja-Mu ke Injil yang ada tengah bangsa kami. Urapi para pemimpin gereja Tuhan, berilah hikmat karunia bagi mereka di dalam menjalankan pelayanan yang ada di gereja kami Injil ini. Baik pimpinan pusat, wilayah, daerah, lengkapi mereka dalam melaksanakan semua program yang ada. Lengkapi mereka dan hikmat kuasa-Mu di dalam mereka bergabung dengan saudara seiman dan yang ada di seluruh dunia ini. Urapi dan berkati setiap umat Tuhan supaya memiliki satu visi untuk menyatakan, memberitakan Injil di tengah bangsa ini. Ya Tuhan Bapa surga, kami menyerahkannya Tuhan untuk program penginjilan yang ada. Baik yang ada di program yang ada di gereja kami Injil maupun bersama dengan gereja yang lain, program untuk menjangkau dunia Tuhan. Engkau berkati semua program penginjilan yang ada. Yang Tuhan tolong kami, hamba-hamba-Mu yang Engkau tempatkan untuk melayani dalam bidang penginjilan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang penginjilan yang ada di daerah terpencil. Urapi mereka Tuhan, Engkau tempatkan mereka di sana. Berilah hikmat akal budi bagi mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Engkau urapi mereka dengan hikmat dan karunia-Mu Tuhan, dan kuasa otoritas-Mu yang akan menaungi dan menyertai mereka dalam pelayanan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan dalam pelayanan mereka.
Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoa menyerahkan semua sarana prasarana yang digunakan dalam pemberitaan firman-Mu. Yang Kau berkati semua sarana. Tatkala firman-Mu diberitakan, Roh Allah yang bekerja, sehingga setiap telinga bahkan mata yang mendengar dan melihat firman beritakan, mereka membuka hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk suku-suku yang ada di sekitar kami yang belum terjangkau. Tuhan tolong mereka Tuhan supaya mereka buka hati mereka untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan tolong Bapa, usaha yang dilakukan, Engkau berkati biar semua sarana usaha yang dilakukan oleh umat Tuhan untuk mencakup suku-suku Tuhan, Engkau buka jalan sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami dan suku-suku yang belum terjangkau ini, mereka akan membuka hati mereka dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ya Tuhan Bapa surga, kami berdoakan Tuhan untuk pembangunan gereja Kemah Injil yang ada di Tanjung Selor. Tuhan berkati Bapa semua program-program pengembangan pelayanan. Tuhan berkati Bapa program untuk pembangunan untuk pelayanan anak. Tuhan tolong kami Tuhan dalam pelayanan kepada anak-anak. Engkau rapi kami Tuhan sehingga anak kami bertumbuh dengan kekuatan dalam pertumbuhan rohani mereka. Sejak kecil mereka mengenal Engkau sehingga pada masa tua mereka memiliki kekuatan sebagai generasi gereja Tuhan untuk melanjutkan pelayanan. Pengembangan pelayanan yang ada di Sangkawit. Pembangunan gereja yang ada saat ini sedang berjalan. Tuhan, Engkau yang menjadi sandar penggerak kami. Yang akan menolong berkati ya Tuhan untuk gereja Kemah Injil yang ada di Sangkawit dapat selesai pada waktunya. Engkau rapi berkati umat-Mu untuk mendukung penyelesaian gedung gereja ini. Terus kami berdoakan lahan yang kami doakan Tuhan. Dalam pelunasan kami percaya Tuhan siapkan berkat-berkat untuk dapat melunasi lahan yang sudah kami ambil. Tuhan tolong Bapa untuk pelunasannya. Kami percaya Engkau berkati setiap jemaat Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan ini. Ya Tuhan Bapa surga, kami percaya Engkau berkati setiap pribadi umat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini. Baik yang di rumah maupun yang di gereja. Tuhan lengkapi urapi mereka Tuhan dalam nama Yesus. Engkau menjamah urapi setiap umat-Mu dalam ibadah mereka hari ini. Engkau hadir dalam kehidupan kami umat-Mu sehingga ibadah kami yang lakukan hari ini sungguh-sungguh kami nikmati persuan dengan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Inilah seruan doa sepakat kami yang kami alaskan kepada Bapa dengan penuh ucapan syukur kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aprianton Jau. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu ke depan ini kita akan kembali ke rutinitas kita. Biarlah pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah sirna dan kita semakin lama semakin tetap kuat dalam Tuhan. Kita menaikkan pujian segala perkara. Segala perkara dapat kutamu dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan.
Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu atas kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami. Dalam ibadah kami pagi ini ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Biarlah pujian yang kami naikkan, doa yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, bahkan firman-Mu yang kami telah dengar, semuanya memuliakan, mengagungkan nama-Mu di surga, dan kami boleh berkat di dalamnya. Kiranya Engkau menolong kami dan menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang ya Tuhan, memberkati dan melindungi kami, dan biarlah kami dapat melaksanakan bagian kami sesuai dengan hendak-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai ke membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu sejenak. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.